memiliki harta, dikaruniai harta adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikaruniai harta kurang atau lebih, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Karena dengan memiliki harta kita bisa memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan pokok, makan, sekaligus pakaian dan tempat tinggal. Akan tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki harta tidak sembarangan dikelola. Memiliki harta ada rambu-rambunya yang diatur oleh agama Islam. Jadi ada orang yang bermegah-megah dengan harta, berlomba-lomba dengan harta, berpoya-poya dengan hartanya, bahkan mungkin ada yang sombong dengan hartanya, sampai dia ditenggelamkan di dalam kuburnya, dicerembabkan, dikubur di dalam kuburan, baru ambisi terhadap dunia baru berhenti. Nah, itulah orang-orang yang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, tidak memiliki rambu-rambu yang dia pasang terhadap hartanya. Yang pertama di antara yang harus kita perhatikan, rambu-rambu yang harus kita pasang terhadap harta, hendaklah menghindari perkara yang subhat, perkara yang diharapkan oleh agama. Jangan sampai memiliki prinsip yang salah terhadap harta ketika mencarinya. Jadi ada orang mengatakan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, tidak demikian orang beriman. Dia tetap sabar ketika diuji dengan kekurangan harta, sekaligus bersyukur ketika diberi kelapangan harta. Itulah orang beriman. Dia senantiasa dijaga dengan hartanya agar senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuntinu minal insani batnuhu, faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al." Anggota badan yang pertama kali membusuk ketika dia dikubur setelah mati adalah perutnya. Faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Jika mampu untuk tidak makan yang haram, maka lakukanlah. Itu artinya hendaklah dia berusaha mencari yang halal. Makanya wanita saleh zaman dulu ketika suaminya berangkat kerja, "Wahai suamiku, berangkatlah. Akan tapi aku tidak ridho engkau pulang dan kadang membawa harta yang haram." Ya. Jadi jangan sampai motivasi suaminya untuk banyak harta tetapi tidak halal, bahkan yang ngocok-ngocoki untuk korupsi, naudzubillah. Jangan sekali merahmati Allah SWT. Ada 3 kondisi orang terhadap hartanya. Yang pertama, orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain, terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarganya. Ini betul-betul terhadap dirinya sendiri saja pelit. Padahal punya harta, dia malas beli baju yang bagus, ya, anak istrinya terlantar. Itu tidak boleh. Padahal ada harta. Ini adalah betul-betul orang yang pelit. Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara sebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah, salah satunya adalah bakhil terhadap hartanya. Ya, sebagaimana dulu Qarun, mereka adalah orang yang pelit, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya tidak menyelamatkannya. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita, dengan bersedekah maka Allah akan menjaga harta dan keluarga kita. Itu yang dinamakan berkah. Makanya definisi berkah, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, tetapnya kebaikan. Jadi seseorang ketika ingin mendapatkan keberkahan dari hartanya, ada di antara hartanya untuk bersedekah, berapapun yang dia sedekahkan. Yang kedua, orang yang berinfak untuk keluarganya, memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dia tidak memiliki peran dari hartanya untuk orang lain. Ya, dia baik untuk keluarganya, ya, anak istrinya, suaminya,
dia penuhi kebutuhannya, tidak kurang. Ya. Punya lebih untuk beli kendaraan, dia beli. Punya lebih untuk bikin rumah yang bagus, dia buat. Tapi dia tidak memiliki peran dari hartanya untuk orang lain. Yang ketiga, nah ini yang terbaik. Dia baik dengan hartanya untuk keluarganya, baik pula untuk orang lain. Nah ini yang terbaik. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, kapan saja harta ada di tanganmu dan bukan di hatimu, maka harta itu tidak akan merugikanmu sekalipun banyak. Jadi bisa diambil kesimpulan Bapak jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, karena tadi ngisi bapak-bapak ya. Jadi bisa diambil kesimpulan ketika kita memiliki banyak harta, ada yang disisakan untuk sosial, untuk sedekah, maka harta yang banyak itu yang bisa menjaga kita. Tetapi harta yang sedikit tapi tidak ada porsi untuk orang lain, maka akan mencelakakan, apalagi banyak. Maka di sini orang yang senang bersedekah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.